Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Krisno Gosostro dan Sabu Inten. Perasaannya bergolak hebat. Sebenarnya Gajah Sora sama sekali tidak mencempaskan pasukannya, sebab ia merasa bahwa kekuatan kedua pasukan itu tidak akan terlalu banyak terpaut. Meskipun nilai dari setiap anggota Laskar Banyu Biru tidak dapat menandingi prajurit-prajurit dari Demak, Gajah Sora juga mempunyai beberapa orang pilihan dan mempunyai pasukan yang lebih banyak. Kalau perlu, ia dapat mengubah gelarnya dalam gelar Samudra Rob atau Gelati Neba seperti banjir melanda pasukan Demak. Untuk beberapa saat, pasukan Banyu Biru di bawah panji-panji di Rada Sakti, yaitu panji-panji merah berlukiskan gajah yang berwarna kuning emas itu, masih diam tak bergerak. Sementara pasukan Demak semakin lama semakin dekat. Karena itu, semakin jelaslah kemudian setiap langkah dari setiap orang dalam gelar Cakrabuha yang sempurna. Namun, sampai sekian mereka masih belum dapat mengenal orang-orang yang diserai tugas memimpin pasukan Demak itu. Sesaat kemudian, setelah pasukan itu menjadi semakin dekat, tampaklah seorang yang duduk di atas kuda berwarna sawo yang agaknya memegang pimpinan, melambaikan tangannya. Maka segera berhentilah pasukan itu. Pimpinan pasukan itu yang karena jaraknya yang masih agak jauh belum dapat dikenal, segera memanggil dua orang pembantunya. Rupanya mereka sedang merunding siasat. Maisa Jenar kini merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu. Dua pasukan yang sudah berhadapan agaknya sukar untuk ditahannya, apalagi ketika yang diduganya benar-benar terjadi. Menurut perhitungan Maisa Jenar, pasukan Demak tidak mungkin dapat melawan pasukan Banyu Biru dalam gelar yang sedemikian, sebab keadaan medan memang menguntungkan pasukan Banyu Biru yang berada di tempat yang lebih tinggi. Menurut perhitungan Maisa Jenar, pasukan Demak harus mengubah tata barisannya sehingga mereka dapat mencapai tempat yang sama tinggi. Pimpinan pasukan Demak itu dilihatnya mengangkat kedua tangannya dan kemudian dengan gerak melingkar tangannya bersilang dan kemudian direntangkan kembali. Itu adalah suatu aba-aba untuk mengubah tata barisan. Pasukan Demak adalah pasukan yang terlatih baik. Karena itu segera setiap pimpinan kelompok dengan serentak mengulangi aba-aba pimpinan pasukan, dan sesaat kemudian pasukan itu tampaknya menjadi berserak-serakan tak karuan. Tetapi sebenarnya mereka sedang bergerak untuk menempati tempat-tempat mereka dalam gelar perang yang baru, Garuda Nglayang. Meskipun dengan gelar ini pasukan Demak sama sekali tak bermaksud mengepung pasukan Banyu Biru, tetapi mereka berusaha untuk mencapai tempat yang cukup tinggi. Sebab dengan gelar yang memencar ini, sayap-sayap kanan dan kiri akan dapat maju mendahului induk pasukannya dan seterusnya menerjang dari arah lambung. Melihat pasukan dari Demak telah mulai dengan gerakannya, setiap Laskar Banyu Biru segera menjadi gelisah. Mereka serentak memandang kepada Gajah Sora untuk menunggu perintah lebih lanjut, terutama pimpinan-pimpinan kelompok. Sebenarnya Gajah Sora segera dapat berusaha mencegah maksud pasukan Demak itu dengan mengubah gelarnya pula. Hal ini didasari oleh setiap pimpinan Laskar Banyu Biru, karena mereka pun telah siaga untuk melaksanakan perubahan gelar itu. Namun, untuk beberapa saat, Gajah Sora tidak memberikan perintah sesuatu. Bantaran dan Sawung Rono yang memegang pimpinan sebagai ujung-ujung gading dalam gelar di Rada Meta, Pandan Kuning dan beberapa pasukan pilihan sebagai pengawal panji-panji di Rada Sakti menjadi semakin gelisah. Wonomerto dan Panjawi pun tidak dapat mengetahui sebabnya.
kenapa mereka masih harus diam menunggu? Maisa Jenar juga menebak-nebak di dalam hati, apakah maksud sebenarnya dari Gajah Sora itu? Ataukah ia mempunyai suatu siasat di luar pengetahuannya? Andai kata Maisa Jenar memegang pimpinan, pasukan biru harus segera berubah dalam gelar Wulan Panunggal untuk menghalangi sayap-sayap gelar Garuda Layang yang melengkung itu, sehingga dapat mengimbangi kekuatan sayap Garuda Layang. Apalagi jumlah mereka lebih banyak. Dalam setiap perhitungan perang, waktu memegang peranan yang penting, sehingga meskipun hanya sekejap, kadang-kadang mempunyai arti yang besar. Demikianlah pasukan Demak yang terlatih baik itu hanya memerlukan waktu yang singkat untuk dapat menempati kedudukannya yang baru. Bahkan pasukan sayap kanan dan kiri telah mulai mendaki tebing. Melihat semua itu, Panjawi dan Sawung-Rono hanya dapat saling memandang, dan sekali dua kali mereka melemparkan pandangan kepada Maisa Jenar yang berada di luar kedudukan gelar, meskipun ia berada tidak jauh dari mereka itu. Sebenarnya di dalam hati Maisa Jenar tersimpanlah suatu kecemasan yang sangat besar melihat tingkah laku Gajah Sora. Mungkin ia menjadi gelap mata dan putus asa, sehingga sejak langkah pertama sudah akan dipergunakan gelar-gelar yang menentukan seperti gelar Samudra Rob dan Gelatik Nebo yang sebenarnya sama sekali tidak perlu. Memang gelar itu akan cepat mencapai penyelesaian, tetapi korbannya tak akan dapat dihitung lagi. Karena itu, Maisa Jenar menunggu perkembangan keadaan dengan hati berdebar-debar. Tetapi dalam keadaan demikian, ia tidak akan mengganggu pimpinan pasukan. Sementara itu, sayap-sayap kiri dan kanan dari pasukan Demak telah mencapai tempat yang sama tinggi dengan pasukan Banyu Biru. Bahkan, mereka telah siap pula melancarkan serangan ke arah lambung pasukan Banyu Biru yang masih mempergunakan gelar di Rada Meta. Dalam hal ini, dengan suatu isyarat tangan dari pimpinan mereka, pastilah mereka akan segera bergerak. Tetapi rupanya dalam barisan Demak pun terjadi sesuatu. Pimpinan pasukan mereka ternyata tidak segera memberikan aba-aba untuk mulai menyerang. Agaknya mereka menjadi heran pula, kenapa dalam keadaan demikian pasukan Banyu Biru masih belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk mulai bertindak. Karena itu, pimpinan pasukan dari Demak pun tidak tergesa-gesa bertindak. Sementara itu, terjadilah suatu hal yang sama sekali tak diduga-duga. Dengan suara lirih dan dalam, terdengarlah Ki Ageng Gajah Sora memanggil Wonomerto dan Panjawi. Sesaat kemudian, Gajah Sora memalingkan mukanya mencari Maisa Jenar, dan dengan isyarat ia diminta mendekatinya. Ketika Maisa Jenar melihat wajah Ki Ageng Gajah Sora, ia menjadi terkejut. Wajah itu tampak begitu suram dan basah oleh keringat yang tak sempat diusapnya. Segera ia menarik kakang kudanya dan cepat-cepat mendekatinya. Agaknya telah terjadi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat, sehingga ketika Maisa Jenar telah berada di sampingnya, semakin jelas bahwa tubuh Gajah Sora gemetar. Kemudian dengan suara bergetar pula, ia berkata, "Paman Wonomerto, Tetua Tanah Perdikan Banyu Biru, Panjawi, harapan masa datang, dan Adi Maisa Jenar yang berpandangan luas, harap kalian mengetahui keputusanku. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan dari Demak itu, meskipun ternyata terdiri dari pasukan penggempur yang kuat." Gajah Sora berhenti sebentar, lalu lanjutnya, "Tetapi aku tak akan melawannya." Mendengar kata-kata Gajah Sora itu, Wonomerto, Panjawi, dan Maisa Jenar sangat terkejut. Segera wajah-wajah mereka memancarkan perasaan mereka yang menyimpan berbagai pertanyaan. Tetapi tak seorang pun yang menyatakannya. "Dengarlah dengan baik," sambung Gajah Sora. "Mungkin Adi Maisa Jenar yang paling dapat mengerti perasaanku." Gajah Sora diam sebentar untuk menelan ludah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Matanya yang sayu dan kemerah-merahan itu tanpa berkedip
memandang ke arah bendera gula kelapa yang berbentuk segitiga panjang sebagai lambang kebesaran Demak. Berapa tahun yang lampau, lanjut Gajah Sora, aku pernah bertempur melawan orang-orang Portugis di semenanjung Malaka untuk mempertahankan kebesarannya. Pada saat itu, di atas kapalku berkibar pula dengan megahnya bendera gula kelapa itu. Haruskah aku sekarang melawannya? Tidak, aku tidak bisa. Kembali Gajah Sora terdiam. Dan kembali Gajah Sora menelan ludahnya berapa kali. Matanya nampak semakin merah, bukan oleh nyala kemarahan. Mendengar kata-kata itu, bulu tengkuk Maesa Jenar serasa serentak berdiri. Kata-kata itu langsung menyusup ke perasaannya yang paling dalam. Agaknya perasaan yang demikian pula lah yang menyebabkan dirinya seperti orang yang kehilangan pegangan. Tetapi Wonomerto dan Panjawi mempunyai tanggapan yang lain. Wajahnya menjadi tatak. Mereka tidak begitu mengerti maksud Gajah Sora. Karena itu Wonomerto segera bertanya, bagaimana maksud Ki Ageng sebenarnya? Lalu apakah yang akan Ki Ageng lakukan? Sela Panjawi yang menjadi semakin gelisah. Aku akan berbicara dengan mereka, jawab Gajah Sora. Mendengar jawaban itu, Wonomerto dan Panjawi saling memandang dengan kebingungan. Mereka tidak datang untuk berbicara, jawab Panjawi kemudian, tetapi mereka datang dengan gelar perang. Kembali mata Ki Ageng Gajah Sora melekat pada sang saka gula kelapa yang seolah-olah melambaikan tangannya kepada Gajah Sora sebagai salam hangat setelah agak lama tidak bertemu. Karena itu, hati Ki Ageng Gajah Sora menjadi semakin terkoyak-koyak. Kalau mereka tidak dapat berbicara, kata Gajah Sora, aku akan menyertai mereka. Aku akan menyertai mereka ke Demak. Sebab aku percaya bahwa pemerintahan berjalan dalam garis-garis hukum. Bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah kita bersama yang harus dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah. Wonomerto dan Panjawi agaknya masih belum begitu mengerti maksud Gajah Sora, sehingga terdengar suara Wonomerto agak tertahan. Anak Mas, kami adalah orang-orang yang bersedia dibujur lintangkan untuk keselamatan anak Mas. Gajah Sora memandang Wonomerto dengan penuh pengertian dan haru, tetapi ia sudah mempunyai suatu ketetapan bahwa ia sama sekali tak bermaksud menodai sang saka gula kelapa. Karena itu katanya, Paman, aku tahu kesetiaan Paman dan segenap laskar Banyu Biru. Tetapi aku harap Paman juga mengetahui kesetiaanku pada bendera itu, sang saka gula kelapa, sebagai lambang kesatuan negara, termasuk Banyu Biru. Sebab Banyu Biru sendiri tak ada artinya di muka bumi ini kalau tidak bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya berkembang di taman sarinya negara kita ini. Sebaliknya, negara kita ini tidak pula akan tegak melawan badai sejarah kalau tidak berakar di dalam jiwa rakyat di daerah-daerah, termasuk Paman dan seluruh rakyat Banyu Biru. Wonomerto dan Panjawi menundukkan mukanya dalam-dalam. Di dalam hatinya telah membayang sedikit pengertian akan ucapan pimpinan yang sangat dicintainya itu. Namun bagaimanapun agaknya amat sulit baginya untuk melepas Gajah Sora pergi sebagai seorang terdakwa yang telah melakukan pengkhianatan. Karena itu Wonomerto masih mencoba bertanya, Anak Mas, tidakkah anak Mas dapat berbicara dengan mereka dalam kesempatan lain yang lebih baik, sehingga anak Mas tidak dianggap sebagai seorang tangkapan? Tak akan ada lagi kesempatan kecuali ini, Paman. Sebab kalau aku tidak mempergunakan kesempatan ini, pasti akan terjadi pertumpahan darah sesama kita yang tak ada artinya, jawab Ki Ageng Gajah Sora. Kembali Wonomerto menundukkan kepalanya. Ia kenal betul akan sifat dan watak Gajah Sora. Apabila ia sudah menjatuhkan keputusan, maka tak seorang pun akan dapat mengubahnya. Karena itu dengan perasaan yang tertekan, ia terpaksa berdiam diri.
Sebaliknya, Panjawi yang masih belum dapat mengedapkan dirinya berkata menyela, "Ki Ageng, sebenarnya kami lebih senang apabila Ki Ageng memerintahkan kepada kami untuk menghunus pedang kami daripada melepaskan Ki Ageng pergi sebagai seorang tawanan." Gajah Sora tersenyum pahit, lalu jawabnya, "Aku bukanlah tawanan prajurit yang kalah perang. Hal ini pasti disadari pula oleh orang-orang Demak itu, bahwa aku masih tegak di hadapan pasukanku yang belum pasti dapat mereka kalahkan. Karena itu, berikanlah kepada kami perintah Ki Ageng," sahut Panjawi yang agaknya masih berdarah panas. "Panjawi," jawab Gajah Sora, "memang di dalam tubuhmu mengalir darah jantan sejati. Tetapi dengarkanlah perintahku baik-baik. Kau dan Wonomerto tetap berada di tempatmu. Jagalah bahwa tak seorang pun dalam pasukan ini yang berkisar dari tempatnya." Mendengar perintah itu, dada Panjawi serasa menerima puk yang maha dahsyat sampai ia memejamkan mata beberapa saat untuk dapat menenangkan perasaannya kembali. "Adi Maisa Jenar," kata Gajah Sora kepada Maisa Jenar yang selama itu dengan penuh pergulakan di dalam dadanya memperhatikan setiap kata-kata Gajah Sora. "Wonomerto dan Panjawi, di manakah Arya?" Pertanyaan itu mengejutkan benar, sebab untuk beberapa saat Maisa Jenar telah melupakan anak ini. "Bukankah tadi anak itu datang di belakang Adi?" sambung Gajah Sora. "Benar Kakang," jawab Maisa Jenar agak gugup sambil melayangkan pandangnya, sampai akhirnya tertumbuh pada seekor kuda hitam dengan seorang anak di punggungnya, dan tampaknya dengan enaknya melihat dua pasukan yang hampir bertempur itu seperti melihat rombongan pawai prajurit. Melihat hal itu, jantung Maisa Jenar berdesir. Apakah yang terjadi andai kata kedua pasukan itu benar-benar bertempur, sedangkan Arya berada di atas sebuah gundukan tanah dalam garis serangan sayap kanan pasukan Demak? Andai kata sampai terjadi sesuatu atasnya, pastilah ia harus mempertanggungjawabkannya. Maka dengan isyarat Arya dipanggil untuk mendekati ayahnya. Tetapi rupa-rupanya anak itu agak takut, sehingga isyarat itu harus sampai diulangi 2 kali. Ketika Arya telah berada di sampingnya dengan pandangan semakin sayu dan kata-kata gemetar, Ki Ageng Gajah Sora berkata kepada Arya, "Arya, kau telah pernah mempergunakan tombakku yang sakti ini. Karena itu, pada hari ini, tombak ini aku hadiahkan kepadamu." Arya yang tidak tahu masalahnya mendengar kata-kata ayahnya itu menjadi terkejut dan menduga-duga. Tetapi sekejap kemudian ia menjadi kegirangan. Wajahnya berseri-seri dan dengan segera ia maju mendekat. Sebaliknya adalah Wonomerto, Panjawi, dan Maisa Jenar. Ketika mereka mendengar kata Gajah Sora itu, dada mereka bergoncang hebat, sebab mereka sadar akan arti kata-kata itu. Dengan demikian, maka Ki Ageng Gajah Sora telah menyerahkan pemerintahan Banyu Biru kepada putra satu-satunya yang belum dewasa. "Apakah artinya ini, Kakang?" tanya Panjawi dengan suara bergetar. "Ayah akan menghadiahkan tombak itu kepadaku," sahut Arya dengan riangnya. "Dan bukankah ayah bermaksud mengizinkan aku untuk turut bertempur sekarang ini?" Semua mendengar kata-kata Arya itu menarik nafas dalam-dalam, lebih-lebih Gajah Sora sendiri. "Arya, aku tidak bermaksud demikian, sebab hari ini aku akan bepergian jauh sekali dan belum tentu kapan akan kembali. Kaulah yang berhak untuk memiliki pusaka itu. Tetapi sementara biarlah pusaka itu kau titipkan kepada Eyangmu Wonomerto," kata Gajah Sora dengan suara lembut. Wajah Arya yang riang itu segera berubah menjadi kecewa dan bertanya-tanya. Pandangannya sekedar di antara orang-orang yang berada di sekitarnya seperti meminta penjelasan. Akhirnya ia bertanya, "Ayah akan pergi jauh sekali?" Ki Ageng Gajah Sora mengangguk. "Selama ayah pergi, kau tidak boleh nakal, Arya. Kau harus menurut
segala petunjuk eyangmu, Wonomerto, dan yang akan melanjutkan pelajaranmu dan olah kanuragan adalah pamanmu Maesa Jenar. Bukankah begitu, Adi? Maesa Jenar menjadi agak kebingungan, tetapi ia tidak dapat berkata lain daripada mengiyakan. Sesaat kemudian Gajah Sora memandangi bendera gula kelapa yang melambai-lambai kepadanya. Sesaat kemudian dilayangkan pandangnya kepada seluruh anak buahnya yang berbaris teratur di belakangnya dalam gelar Dirada Meta. Tiba-tiba Gajah Sora mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Pasukan Demak yang rupa-rupanya cukup bijaksana dan tidak berbuat sesuatu. Ketika ia menyaksikan Gajah Sora sedang berunding dengan bawahannya, juga mengangkat tangan kanannya untuk menjawab isyarat Gajah Sora. Sekali lagi Gajah Sora memandang kepala barisannya, kemudian ia berkata kepada Wonomerto, "Sepeninggalanku, perintahkan pasukan ini mengundurkan diri, Paman. Aku percayakan Banyu Biru dalam kebijaksanaan Paman. Selama aku pergi, aku juga minta agar Adi Maesa Jenar sudi menjadi pelindung daerah yang tak berarti ini. Aku titipkan Arya kepadamu." Lanjut Gajah Sora kepada Maesa Jenar. Kemudian sehabis mengucap kata-kata itu, Gajah Sora menarik kekang kudanya yang kemudian berlari dengan kencangnya menuju arah pasukan dari Demak. Melihat Gajah Sora telah datang seorang diri, pimpinan pasukan dari Demak itu pun segera menyongsongnya bersama 2 orang pengawalnya. Melihat Ki Ageng Gajah Sora pergi seorang diri ke arah pasukan dari Demak itu, Arya terkejut. Untuk beberapa saat ia diam kebingungan, tetapi setelah ingatannya berjalan kembali, ia berteriak memanggil. Untunglah bahwa Maesa Jenar cepat bertindak menangkap kendali kuda Arya yang hampir berlari memburu. Sambil memanggil-manggil ayahnya, Arya meronta-ronta memukul tangan Maesa Jenar yang memegang kendali kudanya itu. Wonomerto memandangi Arya dengan dada sesak. Berlahan-lahan ia mendekati anak itu dan menghibur sebisa-bisanya. Namun untuk beberapa saat Arya masih saja berusaha untuk melepaskan tangan Maesa Jenar dan berteriak-teriak sejadi-jadinya. Sebenarnya bukan Arya saja yang menjadi bingung dan meronta-ronta, tetapi segenap hati Laskar Banyu Biru menjadi bingung dan meronta-ronta pula. Bahkan kemudian terdengarlah suara bergumam yang semakin lama semakin keras. Bantaran dan Sawung Rono tampak menjadi gelisah, sedang Pandan Kuning yang tak dapat menahan diri lagi berteriak nyaring. Apakah artinya ini semua, Kakang Wonomerto? Wonomerto dapat mengerti semua itu, dapat mengerti kenapa seluruh Laskar Banyu Biru menjadi gelisah dan bingung. Karena itu segera ia mengangkat tangannya untuk menenangkan keadaan, sedang tangannya yang lain mengacungkan pusaka Kiai Bancak setinggi-tingginya sebagai suatu pertanyaan bahwa ia telah mendapatkan wewenang atas nama Arya Saloka untuk memimpin daerah Perdikan Banyu Biru. Sementara itu keributan agak dapat ditenangkan, tetapi hati Laskar Banyu Biru itu sama sekali tak dapat ditenangkan. Mereka dengan darah yang bergelora melihat Ki Ageng Gajah Sora berlari di atas kudanya menemui pimpinan pasukan dari Demak yang datang menyongsongnya. Apalagi beberapa saat kemudian seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di lereng Bukit Telomoyo itu menyaksikan dengan jelas bahwa pimpinan mereka, Ki Ageng Gajah Sora, pergi meninggalkan mereka bersama-sama dengan pimpinan pasukan dari Demak itu, yang sebentar kemudian memberi aba-aba kepada seluruh prajurit Demak untuk menarik gelar Garuda Nglayang itu menjadi satu barisan, tidak dalam gelar perang.